Kalian kenal Raffi Ahmad? Di mana kenalannya? Kalau memiliki kemampuan bicara yang baik, teman-teman bisa membuka pintu-pintu kesuksesan. Mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita hari ini dan sebelum saya perkenalkan diri, saya terlebih dahulu ingin berkenalan dengan teman-teman. Saya ingin bertanya, ini kelas berapa semuanya? Kelas 10. 11, 12, 10, 11, 12. Oke, cung yang kelas 10. Mana yang kelas 10? Oke, banyak. Yang kelas 11. 11 ada? Kelas 12? Oke, saya tanya yang terdekat dulu nih. Antum namanya siapa? Siapa? Andre. Namanya Andre. Andre kelas berapa, Andre? Kelas 10. Kelas 10. Cita-citanya kalau sudah lulus nanti mau jadi apa? Jadi masinis. Tidak apa. Masih ada waktu untuk bisa berubah. Kemudian yang putri, yang depan dulu. 1, 2, 3, 4. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5, 25. Tanggal 2 deh, 1, 2. Siapa namanya? Namanya siapa? Zian. Zian. Zian, kelak cita-citanya mau jadi apa? Hah? Mau jadi dokter. Sekarang saya ke tengah. Ada yang pakai peci nggak? Nggak ada ya. Yang pakai dasi deh. Ini siapa namanya? Namanya? Revan. Yang jelas. Ngomong itu harus jelas. Dava. Mau jadi apa cita-citanya? Masinis. Kok masinis ya? Pelanggan komuter lain. Oke, yang tengah. Yang mana aja deh? Yang belakang. Siapa namanya? Farah. Cita-citanya mau jadi apa? Ini masinis semua. Ini dokter semua. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum saya bercerita, jadi saya di sini nanti akan bercerita ya, tidak akan mengajari, menggurui, kan nanti ada bapak ibu guru yang mengajari kalian. Saya hanya akan berbicara, sharing-sharing kepada teman-teman pengalaman betapa pentingnya public speaking, betapa pentingnya kita memiliki kemampuan untuk berbicara di hadapan orang banyak. Teman-teman semuanya, setiap atau hampir semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara di hadapan banyak orang itu merupakan top skill, kemampuan yang sangat dibutuhkan. Oke, saya tanya teman-teman, siapa tokoh publik yang teman-teman ketahui yang punya atau yang sering berbicara di depan publik? Siapa? Najwa Shihab. Siapa lagi? Siapa? Maudi. Kenal Maudi nggak? Oke, siapa lagi? Rocky Gerung, penggemar Rocky Gerung. Ada yang bilang Jokowi. Jokowi bisa ngomong nggak? Bisa ya? Bisa. Dikit. Terus siapa lagi? Ganjar. Apalagi Prabowo dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan baik. Teman-teman semuanya, di Amerika, saya pernah membaca suatu pemberita, di mana di Amerika itu pernah ada penelitian, yang hasil penelitiannya, mayoritas orang Amerika itu lebih takut berbicara di hadapan orang banyak ketimbang takut mati. Nah, jadi mereka nggak takut mati, mereka lebih takut kalau ngomong di depan banyak orang. Itu hasil penelitian di Amerika. Kemudian teman-teman semuanya, orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan baik itu merupakan salah satu kunci kesuksesan. Contoh misalkan presenter, tahu presenter? Atau MC, atau misalkan talk show,
Siapa yang suka nonton talk show? Siapa yang suka berbicara di talk show? Biasanya siapa aja? Siapa? Mereka itu memiliki honor yang sangat tinggi, teman-teman. Honornya bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Kalian kenal Raffi Ahmad? Di mana kenalannya? Di kereta. Raffi Ahmad itu kalau dia sekali membawakan acara menjadi MC, itu bayarannya lebih dari 200 juta. Kalau jadi masinis berapa tahun ngumpulin 200 juta? Berapa bulan? Nah. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya akan bertanya. Ada nggak di antara teman-teman ketika berbicara di hadapan orang banyak, tangannya begini? Pernah ngerasain begini nggak? Pernah. Yang laki-laki pernah merasain begini? Atau misalkan gemeter, kalau bahasa Jermannya gemper, pernah nggak? Atau misalkan lagi ngomong nih, baru assalamualaikum udah mules, pernah? Istilahnya grogi atau nervous. Sekarang saya tanya, teman-teman mau nggak? Ketika teman-teman berbicara di depan orang banyak, teman-teman memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mau nggak? Mau. Teman-teman, mau nggak ketika teman ngomong itu, apalagi pidato, ceramah, presentasi, pokoknya ngomong di depan banyak orang, harus ada intonasinya. Teman memiliki kemampuan bicara yang baik, teman-teman bisa membuka pintu-pintu kesuksesan. Mau nggak? Oleh karena itu, hari ini perkenalkan, nama saya Oni Sutara. Saya ingin mengajak teman-teman semua pada kesempatan kali ini untuk berlatih agar bisa 1 jam mahir public speaking. Siap? Oke. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pengenalan public speaking. Teman-teman, ini teorinya atau definisinya. Saya tidak akan banyak berbicara tentang definisi, karena nanti bisa teman-teman tanyakan kepada Bapak Ibu guru teman-teman yang background pendidikannya ilmu komunikasi. Saya hanya akan mengenalkan sedikit saja. Jadi public speaking itu kegiatan menyampaikan informasi di depan publik secara jelas, beralasan, dengan artikulasi yang baik dan tersampaikan secara efisien. Itu adalah definisi dari Stephen Lucas, pakar ilmu komunikasi. Lanjut, dia tinggal dibaca saja, tambahan aja. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis public speaking. Teman-teman, ternyata public speaking itu memiliki banyak jenisnya. Ada yang bilang 4, ada 6. Oleh karena itu saya rangkum ada 6 yang saya temukan. Yang pertama adalah ceremonial speaking. Ceremonial speaking ini adalah pembicaraan yang sifatnya itu seremoni. Tahu nggak seremoni apa? Upacara. Dan ini ceremonial speaking ini ada 2 jenis, formal dan non formal. Kalau formal biasanya upacara peringatan hari besar, misalkan upacara 17 Agustus, itu kan formal. Kalau non formalnya, misalkan seremoni, kegiatan atau acara ulang tahun atau family gathering dan lain-lain. Yang kedua adalah demonstrative speaking. Kalau demonstrative speaking ini pembicaraan untuk menyampaikan suatu tata cara atau mendemonstrasikan suatu benda atau produk atau yang lainnya. Ini biasanya digunakan oleh marketing atau sales. Ketika marketing misalkan dia membawa sebuah produk, tentu dia berbicara tentang produk tersebut dan juga membawa produknya. Ya, itu adalah demonstrative speaking. Yang ketiga, informative speaking. Informative speaking ini pembicaraan yang tujuannya untuk menyampaikan informasi. Contohnya kuliah, mengajar, sosialisasi, seminar. Oke, lanjut. Berikutnya adalah persuasive speaking. Kalau persuasive speaking ini maksudnya pembicaraan yang tujuannya untuk membujuk, untuk mengalihkan cara pandang, itu adalah persuasive speaking. Contohnya kampanye, pidato kampanye. Jangan lupa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian pilih siapa presidennya?
Ya, siapa aja, boleh. Itu adalah persuasive speaking. Jadi secara bahasa kitanya ada udang di balik batu. Dia ngomong tapi ada tujuannya. Nah, itu adalah persuasive speaking. Berikutnya, active speaking. Nah, active speaking ini adalah pembicaraan yang tujuannya untuk mengajak si audiensnya ini untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh si pembicaranya. Dan biasanya ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pengaruh. Contoh, kepala sekolah berbicara di hadapan para siswa. Tentu kepala sekolah menginginkan bahwa siswa-siswinya mengikuti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Atau pidato seorang jenderal di hadapan prajuritnya. Pastikan agar prajuritnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh jenderalnya. Lanjut, yang terakhir, speaking to entertain. Ini maksudnya pembicaraan atau public speaking yang tujuannya untuk hiburan. Kayak talk show, apalagi stand up comedy, apalagi lapor pak, sering nonton lapor pak, apalagi ya, dan lain sebagainya, sejenisnya, pokoknya hiburan. Oke, itu adalah jenis-jenis public speaking. Selanjutnya contoh-contohnya banyak, diantaranya pidato, ceramah, presentasi, konferensi pers, kemudian apalagi ya, mengajar, briefing, dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya adalah manfaat public speaking. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui manfaatnya. Semua kegiatan yang mengharuskan berbicara di depan orang, ya, di depan banyak orang, itu membutuhkan kemampuan public speaking. Ada banyak manfaat public speaking, teman-teman. Yang pertama, membangun personal branding. Kalau teman-teman sudah mahir berbicara di depan publik, sudah pede, sudah keren, itu secara tidak langsung akan membentuk branding teman-teman sendiri. Apa sih branding itu? Branding itu apa? Merek. Merek seseorang, ciri khas seseorang. Tahu Sule nggak? Sule. Orang kalau ditanya siapa Sule, oh dia presenter apa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mahir berbicara dan lain sebagainya ya, tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, menunjang jenjang karir. Teman-teman, di dunia kerja, apalagi teman-teman nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, public speaking ini, kemampuan berbicara di depan publik itu memiliki daya plus, memiliki nilai plus. Karyawan yang memiliki kemampuan public speaking yang baik, mampu berbicara dengan baik, bahkan dengan memukau, itu akan menunjang jenjang karirnya. Dia bisa menjadi kepala staf, dia bisa menjadi manajer. Ya, kenapa bisa? Karena dia pandai berbicara, apalagi yang sifatnya menawarkan produk. Itu sangat penting ya. Jadi menunjang jenjang karir. Yang berikutnya, top skill. Public speaking salah satu top skill yang dibutuhkan, teman-teman. Merupakan salah satu kemampuan atau kompetensi yang sangat dibutuhkan. Makanya tadi saya tanya, teman-teman cita-citanya menjadi apa? Jadi dokter. Dokter perlu bisa ngomong nggak? Kalau dokter nggak bisa ngomong, bagaimana menyampaikan kiat-kiat sehat kepada masyarakat? Memberikan konsultasi kesehatan kepada masyarakat. Tentu harus bisa. Apalagi profesi selanjutnya nanti kita lihat di belakang. Selanjutnya adalah make a change. Kemampuan seseorang dalam menyampaikan kata-kata di depan banyak orang itu bisa dan mampu membuat suatu perubahan. Kalian sering baca kata-kata atau misalkan kata-kata bijak dari tokoh-tokoh, entah tokoh nasional atau internasional, kayak Soekarno dan lain sebagainya. Itu kan banyak kata-katanya yang ternyata mampu melakukan suatu perubahan. Kata merdeka itu bisa merubah dari kondisi kita terjajah menjadi merdeka. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Kita lanjut. Ini profesi atau pekerjaan yang membutuhkan skill public speaking, teman-teman. Yang pertama tentu guru dan dosen. Ada nggak yang cita-citanya mau jadi guru? Ada nggak? Wah, dari Putri nggak ada. Dari Putra ada nggak? Nggak ada yang mau jadi guru, kenapa? Cita-cita mulia loh.
Jadi guru itu pasti harus bisa berbicara. Kalau guru atau dosen nggak bisa bicara, bagaimana dia bisa menyampaikan pelajaran dengan baik? Bagaimana muridnya bisa menerima pelajaran dengan baik? Kemudian selanjutnya politisi. Ada yang mau jadi ini nggak? Bupati, gubernur, anggota dewan, ada? Ada. Itu harus mampu berbicara dengan baik. Bagaimana ceritanya seorang politisi pada saat kampanyenya begini, Bapak Ibu semuanya, saya ke toilet dulu. Harus mampu berbicara dengan baik, dengan semangat. Ya, itu politisi. Marketing atau sales. Ada yang mau jadi marketing, mau jadi sales? Dulu saya pernah jadi sales. Dari rumah ke rumah bawa produk. Sales itu membutuhkan kemampuan berbicara. Kalau berbicaranya nggak baik, menyampaikannya nggak tepat, mana bisa laku? Ya, marketing. Konsultan misalkan dia berbicara di depan perusahaan. Bagaimana perusahaan tersebut mau bekerja sama dengan kantornya? Kalau dia tidak memiliki kemampuan berbicara dengan baik, mana mau sih perusahaan bekerja sama? Kemudian MC presenter. Pada saat misalkan teman-teman jadi presenter nih, jadi MC di TV. Kalian lihat di TV itu presenter ngomongnya kayak gimana? Pede kan? Pede, dengan penuh ekspresi, dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Sebab kalau presenter nggak bisa ngomong, ya ripuh bahasa Jawanya. Kemudian reporter. Nah, sama reporter juga yang melaporkan berita dari suasana mudik misalkan. Kalau nggak bisa banyak bicara, repot. Jadi bukan reporter. Selanjutnya praktisi hukum, hakim, kemudian jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nanti kita ada praktek, siap-siap ya. Nah, ini dia. Ini yang paling penting, teman-teman. Kunci sukses public speaking. Kalau teman-teman semua menguasai semua hal ini, teman-teman akan memiliki kemampuan berbicara dengan baik, dengan terampil, dengan hebat. Yang pertama, percaya diri. Ini yang paling penting dan ini syarat wajib bagi siapapun yang ingin memiliki skill atau kompetensi berbicara di depan orang banyak. Percaya diri itu bisa terbentuk karena apa? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, apa? Kuasai atau persiapkan materi. Misalkan teman-teman mau presentasi makalah. Mau presentasi makalah di depan? Jawabannya gide. Tapi kalau sudah percaya diri, sudah menguasai materi, siapa di depan gimana nanti? Jadi harus persiapan. Kalau kita nggak mempersiapkan materi, apa yang akan kita sampaikan di depan? Pelanga, plongo, blapat, blepet, gitu. Kemudian mindset. Nah, ini juga penting. Pola pikir. Seorang pembicara harus memiliki pola pikir positif. Baru disuruh maju sama gurunya, nggak apa, lagi mules. Nggak apa, si A aja, si B aja. Nah, karena apa? Saya nggak bisa, Pak. Saya malu. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif yang harus dibuang. Saya siap, saya bisa, saya mampu. Itu ya. Selanjutnya, latihan dan jam terbang. Orang akan semakin memiliki kepercayaan diri kalau dia minimal berlatih, minimal sering berlatih. Ronaldo, kalian apa Ronaldo? Orang mana? Oh, orang mana? Yang jelas bukan orang Lebak ya. Ronaldo, dia memiliki kemampuan dalam sepak bola. Sering latihan apa enggak? Sering latihan. Kalau nggak latihan, keram nantinya sepak bolanya. Begitupun berbicara, harus sering dilatih. Dan namanya latihan, itu tidak hanya 1-2 kali. Kalian mau misalkan presentasi makalah di depan. Latihannya kapan? Malam, jam 12. Pas besok, kesiangan. Yang namanya latihan itu sering, continue, terus-menerus. Dan jam terbang. Misalkan seorang MC,
jam terbangnya udah tinggi nih, di TV, kemudian di acara muludan, di acara ulang tahun, dan lain sebagainya. Semakin banyak jam terbangnya akan semakin tinggi percaya diri, pede. Ya. Selanjutnya, nah ini dia, teknik vokal teman-teman. Ini juga yang paling penting. Ketika berbicara di depan banyak orang, kita harus menguasai teknik vokal. Agar apa yang kita sampaikan, mampu diserap dengan baik oleh audiens atau pendengar. Apa-apa sambil minum. Daripada ngantuk, sambil minum boleh. Yang pertama, volume. Nah ini penting. Teman-teman, ketika berbicara di depan, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan mikrofon, pastikan suara teman-teman terdengar ke belakang. Jangan nggak pakai mic ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kedengeran nggak yang belakang? Enggak kan? Tapi yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ke belakang? Volumenya harus terdengar. Kemudian yang berikutnya adalah speed, ritme. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang public speaking. Apa itu public speaking teman-teman? Tahu nggak? Nggak tahu? Ya udah saya ulang. Itu kecepatan, kayak kita naik atau balap motor, atau lambat. Baik Bapak Ibu semua, kita hari ini akan berbicara tentang apa ya? Ngantuk nggak? Ngantuk. Jadi speednya itu diatur dan itu akan kita temukan secara atau menggunakan feeling. Nanti juga punya feeling sendiri. Kemudian yang terpenting juga ini artikulasi. Tahu nggak artikulasi? Artikulasi itu penyampaian, pelafalan suatu kata atau kalimat, pengucapan, khususnya kata-kata atau huruf-huruf vokal. Apa aja huruf vokal? Ada yang bilang harus jelas. Ini kuncinya, vokalnya. Kalau A, ya bilang A, I, U, E, O. Oke semua sekarang. Kalau A, buka mulutnya ya, buka mulutnya. Jangan nggak ada yang buka mulut. Kita mulai dari A. A, A, I, U, E, O. Jadi kalau mulutnya jelas, itu suaranya pun akan terdengar jelas oleh audiens. Tapi kalau nggak jelas, ini si Bapak ngomong U, apa ngomong E, apa ngomong apa gitu. Harus jelas artikulasinya. Kemudian juga huruf-huruf yang bermiripan, yang bunyinya hampir sama. Contoh S dengan R. Itu juga harus diucapkan dengan jelas. Coba ucapkan S. Ada suara S, kayak suara ular kobra. Kalau R bergetar, R. Gimana? Ada yang cadel nggak? Nggak apa-apa. Kalau yang cadel itu maafu anhu, nggak apa-apa. Itu sudah anugerah. Biasanya itu tidak menjadikan kelemahan. Justru ada presenter yang suaranya cadel. Pernah ada nggak? Pernah dengar? Pernah lihat? Ya. Itu kenapa? Karena dia pede. Kemudian huruf yang berikutnya nih teman-teman, yang kadangkala sering tertukar. Huruf P dengan huruf F. Ini biasanya orang Sunda sama V ya. Mau kemana? Mau beli Fanta. Padahal Fanta, Vespa, itu harus jelas artikulasi. Yang berikutnya, ini dia, intonasi atau nada. Ngomong itu, apalagi pidato, ceramah, presentasi, pokoknya ngomong di depan banyak orang, harus ada intonasinya. Kapan harus bicara rendah, kapan harus bicara tinggi. Harus ada intonasinya. Seni berbicara itu. Jadi kalau kita bicaranya datar, rendah, orang akan ngantuk. Kalau kita bicaranya tinggi terus, orang nanti akan bubar.
Jadi ada intonasinya. Berikutnya gestur. Gestur ini adalah, ada yang tahu nggak gestur itu apa? Gesper. Apa gestur? Gestur itu body language. Kalau bahasa kerennya body language. Gerakan tubuh lah. Ketika kita berbicara di hadapan banyak orang, gunakan bahasa tubuh. Tapi bahasa tubuhnya yang tepat. Saya contohkan. Bahasa tubuh ketika kita berbicara di depan orang banyak, badan itu, ya, gunakan bahasa tubuh kita. Kalau kita nggak pakai mic, tangan kita gunakan. Tapi ingat, tangan juga ada aturan. Bagaimana? Begini bukan? Kalau begini nanti magadir, qasidah. Atau misalkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ayo upacara. Atau misalkan matanya, baik teman-teman semuanya, posisi tangan yang ideal, yang tepat seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Baik teman-teman semuanya, dari teman-teman ada yang mau presentasi ke depan, silakan. Dan ini fleksibel. Bisa ke atas, bisa yang dari bawah membuka, bisa kedua-duanya seperti ini. Nah, ya, posisi tangan seperti ini. Jadi gestur itu banyak, bisa tangan, bisa kepala, bisa badan, dan lain sebagainya. Dan kalau badan, usahakan posisinya kakinya terbuka, ya, tegap. Jangan begini melehoi-melehoi. Tahu melehoi? Nah. Oke, berikutnya adalah ekspresi. Ini juga sangat penting, teman-teman. Nih, dengerin. Kata atau kalimat tidak mau, kalau tidak menggunakan ekspresi, itu kurang mengandung makna. Kamu mau nggak? Tidak mau. Tidak mau. Tapi kalau ada ekspresinya, nggak mau. Itu pasti udah nggak mau. Tapi kalau ekspresinya, nggak mau. Dia mau, tapi malu. Itu ekspresi. Sama sepertinya kalian bilang, kalian lagi orasi nih, merdeka. Kan ada ekspresinya, ada gerakan tubuhnya. Beda nggak rasanya? Merdeka! Dibanding merdeka. Seru nggak? Nggak seru. Nggak semangat. Jangankan mau menghadapi Belanda. Menghadapi apa? Nyamuk aja kalah. Ya, itu ekspresi. Jadi kalau kalian bicara, ekspresikan. Mana ekspresimu? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari usahakan ekspresi. Jadi kalau kalian lagi diskusi sama teman-teman, gunakan ekspresi. Halo Besti, apa kabar? Gitu kan? Ada ekspresinya. Coba kalau bilangnya, halo Besti, apa kabar? Kayak songong ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Tadi udah belum? Nah, yang terakhir, dari kunci sukses public speaking adalah komunikatif. Ketika teman-teman berbicara di depan banyak orang, harus komunikatif. Jangan dari awal sampai akhir nyerocos, ngomong terus, nggak nyapa ke audiens, nggak menegur audiens. Nah, kacau. Salah seperti itu ya. Tapi harus komunikatif. Harus menyapa, halo Besti, apa kabar? Gitu kan? Gimana hari ini, sehat? Harus menyapa, komunikatif. Tapi tentunya disesuaikan dengan tema. Kalau lagi upacara Agustusan, halo Besti, apa kabar? Cocok nggak? Cocok. Ya, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau acaranya. Itu. Jadi kalau teman-teman semuanya menguasai kunci-kunci public speaking ini, teman-teman akan mampu menjadi public speaker yang handal, kreatif, mahir, dan oke. Siap diundang ke Metro TV. Siap diundang sama Pak RT. Siap diundang misalkan kegiatan apa, kampanye dan lain sebagainya. Ya, kuasai ini. Jadi kalau kalian pengen pinter public speaking, mampu berbicara di depan orang banyak dengan baik, kuasai ini semua. Kunci-kunci public speaking. Lanjut. Nah, ini juga penting nih.
Tips melawan gugup atau nervous. Pernah merasakan nervous? Gugup? Atau grogi? Atau apa lagi bahasanya? Gemper? Ada nggak yang sampai ngompol? Nggak ada ya. Ngompol sih enggak, tapi beres assalamualaikum langsung lari buat ngompol. Nah ini, kuasai ini, teman-teman berbicara di hadapan siapapun akan mampu berbicara dengan baik, berbicara dengan lancar, dan memiliki pesan. Dengan siapapun itu, kecuali di depan harim mau, di depan sing, gak usah banyak bicara kalau depan singa. Halo singa, sebelum kamu menghadapi saya, pidato dulu, keburu ditelen. Yang pertama, persiapan yang matang. Teman-teman, pernah nggak disuruh atau diminta oleh gurunya untuk membuat makalah, kemudian dipresentasikan di depan? Pernah nggak? Pernah. Sebelum teman-teman berbicara di depan, nyiapin materinya nggak? Baca buku dulu, searching di Mbah Google dulu, ngetik dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan. PD juga belum maksimal kalau tidak ada persiapan. Ya, jadi persiapkan. Yang kedua, kuasai materi. Bagaimana kita menguasai materi? Misalkan kita akan berbicara tentang apa nih? Misalkan tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Itu harus dicari, kita harus menguasai ya materi-materinya. Kemudian yang ketiga, kenali audiens. Kita harus mengenali siapa sih audiens kita ini. Apakah itu pelajar? Pelajarnya apakah SMP, SMA, atau SD? Kan beda. Kalau yang ngomongnya di depan anak-anak SD, pasti kan nggak kayak begini. Sibuk saya nanti ya. Atau misalkan berbicara di depan remaja, tentu berbeda dengan kita berbicara di depan orang lanjut usia. Ngomong di depan orang lanjut usia, usianya sudah 70 tahun. Kita ngomongnya berapi-api. Banyak yang pingsan, yang stroke. Beda kalau di depannya pemuda, remaja, tentu harus penuh semangat, powerful. Ya. Itu kenali audiens. Jadi kalau misalkan kalian mau ceramah nih, ada yang mau jadi mubalik nggak? Siapa? Kalau mau jadi mubalik, kita diminta ceramah misalkan di kampung. Ini dari kampung mana aja sih? Dari sentral. Kita diundang untuk ceramah di sentral. Kita harus cari tahu sentral itu di mana sih? Sentral itu orang-orangnya apakah mereka masyarakat biasa, petani, pedagang, atau seperti apa? Cari tahu, kenali audiens, cari informasi. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah kuasai pikiran negatif. Stop berpikir negatif. Suruh maju ke depan. Nggak mau Pak, saya mah nggak ahli. Nggak mau Pak, saya mah nggak pede, takut dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran negatif. Itu yang harus dilawan dan harus dibuang. Semakin kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif itulah yang akan terwujud pada diri kita. Dan ini pentingnya positive thinking. Bukan hanya di dalam public speaking, tapi dalam semua aspek kehidupan. Harus positif. Kalau kita berpikirnya negatif aja, aduh belum ngerjain PR nih, kayaknya disangsi nih sama guru. Disangsi beneran. Tapi kalau pikirannya positif, waduh saya lupa, tapi saya bertanggung jawab, saya siap menghadapi konsekuensinya. Ternyata sama gurunya, ternyata gurunya lagi baik, lagi ulang tahun, masih kue malah. Harus positive thinking. Yang berikutnya adalah relaksasi. Kalau kalian sudah menyiapkan, persiapan udah, materi sudah dikuasai, audiennya sudah dicari informasinya, kita sudah berpikir positif, berikutnya relax. Relax itu banyak cara, dengan bisa misalkan meminum minuman kesukaan, air mineral, susu, atau apa? Ya, atau tidur, atau apalah, pokoknya relax.
rileks, badannya, pikirannya, hatinya, semuanya harus rileks sebelum kita pentas atau kita berbicara di depan banyak orang. Yang berikutnya adalah berdoa. Apalagi kita selaku muslim, doa itu adalah senjata. Sombong kalau saya mahir, saya bisa berbicara, tapi nggak berdoa, kita sombong. Siapa tahu pada saat kita berbicara di depan publik kita dikasih lupa. Mending kalau lupa. Coba kalau pingsan, coba kalau almarhum, itu kan? Jadi harus berdoa. Setelah berdoa selesai, semuanya selesai, berdoa selesai, maka satu lagi syaratnya yaitu harus yakin. Yakinnya harus hakul yakin, harus 100%. Jangan sudah yakin, saya pasti bisa. Aduh, bagaimana besok ya? Jadi yakin yang hakul yakin itu tidak ada tawar lagi, tidak ada tawar menawar. Kalau sudah yakin saya bisa, tetap bisa. Yang ada di pikiran, di hati, bisa. Pasti hasilnya bisa. Ya, itu ada tips melawan gugup dan nervous. Selanjutnya, sekarang cara. Nah, ini dia resepnya nih. Resep untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Cara melatih kemampuan public speaking. Yang pertama, komunikasi aktif dan interaktif. Kalau saya berbicara melatih, berarti harus sering dilakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di toilet. Ada yang suka ngomong di toilet atau nyanyi-nyanyi, atau misalkan lagi di kamar, lagi sepi, lagi sendirian, belum tidur, latihan. Oke, komunikasi aktif yang pertama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari cobalah kita berkomunikasi, jangan diam aja. Kalau misalkan karakternya udah pendiam, nggak apa-apa, ada cara yang lain yaitu interaktif. Jadi kalau ketemu teman itu halo, kabar, misalkan salam dan lain sebagainya, sapa temannya, ngobrol apa aja, itu namanya komunikasi aktif dan interaktif. Teman kamu misalkan cerita gini-gini dari A sampai Z, jawaban kamu apa? Oh, itu doang. Tapi aktif, tanya kapan itu, bagaimana ceritanya, kok bisa. Secara tidak langsung itu adalah melatih kemampuan berbicara. Kita dikasih mulut tentu untuk berbicara. Dengan orang pandai menggunakan mulut, itu bisa dia mendapatkan hal positif, bisa mendapatkan hal negatif. Hal positifnya apa? Bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang terkenal. Negatifnya apa? Bisa dipenjara. Karena misalkan ngeledek orang, ngebully dan lain sebagainya. Ya, mulut. Kemudian yang berikutnya, latihan di depan cermin. Di rumah siapa yang tidak punya cermin? Punya kaca enggak? Nih, yang Putri, sebelum berangkat ke sekolah, ngaca dulu enggak? Ada yang enggak ngaca? Kalau Putra, ada yang enggak ngaca enggak sebelum berangkat ke sekolah? Apalagi kelas 12 ya, nyisirnya pun udah 100 kali balikan, sisir lagi. Udah pakai tas, balik lagi ke kamar, sisir lagi. Tahu-taunya rontok belakang rambutnya, habis. Di cermin itu gunakan untuk latihan public speaking. Lihat diri kalian, lihat artikulasinya, mulut kalian, bilang A, I, U, E, O-nya sudah tepat atau belum. Ekspresinya bagaimana, gesturnya bagaimana, latihan di depan cermin. Karena kalau kalian latihan di depan cermin, 1000 kali kalian latihan, cermin gak bakal ngomel, gak akan keberatan. Beda kalau misalkan kalian ngomong di depan rumah misalkan, halo saudara-saudara sekalian, tetangga-tetanggaku yang saya cintai. Tetangga nengok, Bu, sejak kapan anaknya begitu? Sebaiknya begitu di depan cermin. Jadi cermin itu, kaca itu jangan dipergunakan untuk bertanya kepada cermin. Cermin, aku udah cantik belum ya?
aku udah keren belum ya? Tapi lihat pada saat kalian berbicara, sudah pas belum? Sudah oke belum? Nah, itu latihan di depan cermin. Berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan praktek senam wajah. Senam wajah. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Berhadapan dengan temannya, mau sebelahnya mau belakangnya boleh. Kita akan senam wajah. Yang pertama, senam wajahnya adalah temanya lion face. Lion face. Lihat saya. Kita praktekkan selama 3 kali. Pertama, mata kita merem. Begini nih, merem. Setelah merem, buka mata, buka mulut, keluarkan suara. 3 kali berhadapan, oke? Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang menghadap ke depan. Senam wajah berikutnya yaitu dengan cara mempergarakan, menirukan suara mesin motor. Contohnya kayak begini. Jangan berhadapan, ini bahaya. Nanti polusi. Ke depan aja. 3 kali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, sekarang duduk. Bawa pulpen semuanya. Oke, angkat pulpennya ke atas. Angkat pulpennya ke atas. Sudah diangkat? Yang nggak bawa nggak apa-apa. Siapa yang bawa? Oke. Sekarang berikutnya, letakkan pulpen ini di mulut begini. Setelah kalian gigit, ucapkan 1.000 sampai 10.000. 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000. Oke, yang bawa pulpen praktekan. 1, 2, 3. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Terus. Oke, sekali lagi. Kalimatnya ganti. Begini. Kalimatnya, Robi makan roti Rabu pagi. Ada namanya Robi? Ada nggak? Oke, pinjam dulu ya. Oke, gigit lagi. Ucapkan. Sebisa mungkin diucapkan dengan jelas. Ayo, 1, 2, 3. Robi makan roti Rabu pagi. Oke, cukup. Itu semua bisa kalian, teman-teman, praktekkan di mana saja. Di rumah, di toilet, di kamar, di sekolah, lagi senggang. Itu praktekkan. Karena apa? Senam-senam wajah tadi akan membuat urat-urat saraf di muka kita ini menjadi lentur, menjadi rileks. Kemudian fungsi kita menggigit pena tadi supaya melatih agar artikulasi yang kita ucapkan itu benar-benar jelas. Dan supaya apa? Supaya ketika kita diminta untuk berbicara secara dadakan, kita bisa. Nah, oleh karena itu, kita akan praktek selanjutnya. Nah, ini. Ya, kita akan praktek yang namanya ad-lib speaking. Ad-lib speaking, yaitu pidato tanpa persiapan. Tapi sebelum kita praktek, teman-teman, praktek atau latihan ad-lib speaking ini akan mampu membuat kalian siap berbicara kapanpun, dimanapun. Minimal jadi MC. Jadi MC dong. Oke, siap, insya Allah. Gitu. Jangan ini mah gurunya minta muridnya jadi MC. 10 menit baru dapat yang mau. Kalau udah latihan ini, jangan ada lagi Pak si A, Pak si B, Pak nggak bisa. Tapi harus bisa. Tapi sebelum
kita latihan adlib speaking, kita relax dulu. Silahkan berdiri. Berdiri biar nggak ngantuk. Berdiri ya. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Oke. Kalau saya bilang, kalau saya ucapkan ular, kalian bilangnya apa? Kalian bilangnya panjang. Plus gerakan tangan. Gerakan tangannya seperti ini. Panjang. Oke, praktikan. Ular. Ular. Sekarang kalau saya bilang cacing, teman-teman ikuti cacing. Oke, cacing. Gerakan tangannya memendek. Seperti ini, cacing. Oke, sekali lagi, cacing. Sekarang kalau saya bilang ular, kalian bilangnya panjang. Panjang ya. Kalau cacing, kalian bilangnya pendek, bukan cacing. Maaf, pendek ya. Coba, cacing. Cacing. Oke, kita praktek. Konsentrasi. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Ular. Cacing. Sekarang kebalikan. Kalau saya bilang ular, kalian bilangnya panjang, tapi tangannya pendek. Kalau saya bilang cacing, teman-teman bilangnya pendek, tapi tangannya memanjang. Oke, siap-siap. Ular. Tangannya tetap begini, tangannya tetap nggak berubah. Cacing. Pendek. Ular. Oh, ada yang panjang. Kurang konsen. Sekali lagi. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Ular. 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 Cacing. Ular. Cacing. Ular. Oke, cukup. Duduk. Sekarang kita langsung praktek. Praktek adlib speaking. Seperti ini contohnya. Secara bahasa, adlib speaking itu berbicara tanpa persiapan. Kita berbicara selama 30 detik. Ya, kita prakteknya minimal 30 detik. Teman-teman harus berbicara di depan. Berbicara di depan tanpa persiapan, tapi dengan tema yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan ini. Silahkan bicara dengan tema pena. Dengan pena, satu kata bisa kita olah menjadi beberapa detik, berapa menit. Misalkan pena. Pena adalah alat untuk menulis. Begitupun di dalam kehidupan. Pena bisa menulis sejarah kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki sejarah yang baik, maka tulislah dengan pena tinta emas. Itu dari satu kata aja, satu benda. Pena bisa berbicara banyak lah ya, bisa berbicara panjang lebar. Oke, sekarang kita praktek. Siapa yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju? Pede, percaya diri. Ayo, ada yang mau? Kalau nggak mau berarti harus ditembak. Oke, sekarang tanggal 25. 5 tambah 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ukti ke depan. Ayo. Silakan berdiri. Terserah mau di sini atau di tengah boleh. Mendingan di tengah nih, depan kamera, masuk Metro TV. Ayo. Ayo ke depan. Ini latihan, belum nanti diminta sama mertua, misalkan mertuanya Ustadz. Neng, tolong jadi MC dong. Yuk, silakan. Nanti Ukti bisa nunjuk temennya gantian. Ya, yuk. Yuk, maju.
Nanti maju dulu. Setelah maju baru nunjuk temennya. Ayo. Ayo semangat, semangat, semangat. Ingat, ingat. Untuk melawan nervous, hilangkan pikiran negatif. Saya bisa. Saya pede. Saya nggak malu. Ayo, ngomong silakan. Oke, berdiri. Namanya siapa? Nisa. Tunjuk temennya satu orang. Dari perempuan, silakan. Siapa namanya? Sebutin namanya aja nggak apa-apa. Punya teman nggak? Sebutin namanya. Siapa? Markona. Mana yang Markona? Siapa? Namanya. Siapa namanya? Jakira. Oke, Jakira. Tepuk tangan. Tapi nggak usah depan. Jakira silahkan ucapkan satu kata. Baik itu benda dan lain sebagainya boleh. Setelah temannya mengucapkan satu kata, Nisa silahkan berbicara minimal 30 detik dengan lancar. Minimal lancarnya dulu, nyambung kagaknya itu urusan belakangan. Ya, itu bisa dilatih nanti. Silahkan ucapkan kata yang Anda pilih untuk temannya. Buku adalah bisa untuk dibaca, bisa untuk ditulis, Bisa untuk nampar, bisa untuk bungkus bakwan. bisa buat radio, bisa buat apa. Oke, untuk pembukaan kita beri aplaus. Minimal PD-nya, minimal mau. Minimalnya lagi mau membuka mulut, mau berbicara. Karena orang hidup itu modalnya bicara. Bener nggak modal bicara? Mau kerja sama bosnya, pasti interview. Pokoknya sehari-hari bicara itu adalah modal kita. Silakan tunjuk dari perempuan, teman Nisa yang menggantikan Nisa di depan sini. Siapa? Bebas mau dari kelas 10, 11, 12, boleh. Nisa kelas berapa sekarang? 10. Mau misalkan minta yang kelas 11, 12, nggak ada masalah. Mumpung hari ini. Kapan lagi gitu kan? Ah, silahkan. Siapa? Siapa yang mau ditunjuk? Siapa? Ais? Yang mana? Yang pakai kacamata? Hah? Siapa? Ardel. Oke, Kak Ardel, maju ke depan. Ya, silakan duduk. Silakan Kakak Ardel maju ke depan. Ayo, mau jadi apapun kita harus mampu dan berani bicara. Termasuk jadi masinis, harus mampu berbicara. Kamu kira tes masinis itu nggak perlu bicara? Ada wawancaranya, ada tes kesehatannya, ya. Mana tadi Kak Ardel? Yuk. Oke, silahkan tunjuk temennya untuk mengucapkan satu kata untuk Ardel bicara minimal 30 detik. Silakan. Siapa temannya? Kan saya tadi bilang, kalau ngomong di depan, volumenya harus terdengar ke belakang. Tegas, sampaikan. Gak usah liatin yang cowok. Gak usah liatin yang lagi. Pokoknya pede. Ada yang mau bilang apa, mau ngetawain dan lain sebagainya. Pede, siapa loh gitu kan. Ngasih makan gua kagak gitu. Pede aja. Siapa namanya? Temannya? Ais. Ais. Silakan ucapkan satu kata untuk Kak Ardel bicara 30 detik atau lebih. Pameran. 1, 2, 3. Silakan bicara. Wahana. Apalagi? Cukup. Apalagi? Bebas apa aja silakan sampaikan. Nggak nyambung, nggak nyari masalah. Ini namanya latihan. Apalagi? Apalagi? Oke. Tepuk tangan untuk Kak Ardel.
Stop. Bantu saya tunjuk satu anak pria untuk menggantikan Ardel berdiri di sini. Ada yang kenal nggak? Kalau nggak ada yang kenal, boleh kenalan dari sini. Ada yang kenal nggak? Dava. Oh, Dava maju. Harus siap, harus pede. Ya. Oke. Sekarang tunjuk temannya untuk bantu kamu nyarikan satu kata buat kamu bicara minimal 30 detik. Silakan. Siapa namanya? Nabi. Siapa? Nabi. Nabi mana Nabi? Silakan, ucapkan satu kata saja. Terserah, bebas. Mau benda, mau itu orang dan lain sebagainya. Silakan. Siapa yang mau bantu kamu? Bebas. Dari kameramen aja. Kang, silakan ucapkan Kang. Kata apa aja? Kamera. Tentang kamera. 1, 2, 3. Oke, perkembangan zaman menuntut kita untuk semakin mengembangkan teknologi yang ada di depan kita. Salah satunya dalam teknologi perkembangan digitalisasi yaitu adalah kamera. Kamera dalam setiap perkembangan zaman itu senantiasa berubah dan semakin berubah, gitu ya. Kamera pada saat zaman dahulu itu menggunakan teknologi mekanik yang sangat sederhana dibandingkan dengan sekarang yang mungkin digital, gitu ya. Dari segi shutter speed juga lebih bagus. Itu menjadikan salah satu modal untuk perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi kita semakin lebih baik ketimbang masa lalu. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah mulai ada yang bagus. Tinggal dilatih. Tadi gesturnya sudah ada, artikulasinya sudah baik, intonasinya tinggal ya terus dilatih, ekspresinya dilatih. Sekarang saya minta dari putrinya yang dari kelas 12. Ada? Kak Maya. Siapa? Tadi yang tampil kelas 12 ya? Siapa? Ardel. Yang tadi yang di depan kelas berapa? 10. Kelas 11 belum. Yang terakhir tadi Kak Ardel. Silakan tunjuk satu perwakilan dari kelas 11. Ais. Sepertinya kalau Ais saya pernah bertemu ya. Ya, nggak usah malu lagi berarti. Ayo maju. Ingat ya, berbicara itu harus ada seninya tadi. Artikulasinya harus jelas, bahasa tubuhnya harus ada, harus pede, intonasinya, nadanya ya, dan lain sebagainya. Silahkan minta temannya dari kelas 11. Dari kelas 10 untuk siapa tadi? Yang lagi makan deh. Kalau udah makan udah semangat. Karena udah makan pasti semangat ngomongnya. Yuk, kata apa? Seragam. Oke, katanya adalah seragam. Silakan berbicara 30 detik dengan kunci-kunci yang telah kita pelajari tadi. Dimulai dari sekarang. Seragam dipakai dari anak sekolah sampai kerja juga pakai seragam. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu pasti ada seragam yang dipakai. Dari orang rumah sakit pakai seragam, orang sekolah juga tentu pakai seragam, terus dari orang kantoran juga pakai seragam, seragam formal ya. Seragam. Masih ada? Cukup? Oke, tepuk tangan. Teman-teman, apa yang teman-teman praktekkan tadi itu secara tidak langsung melatih kemampuan berbicara, memperbanyak kosakata yang akan tersimpan di dalam otak teman-teman secara alami. Semakin teman-teman banyak berlatih, semakin banyak kosakata nanti yang akan tersimpan. Semakin lancar mulut kita bergerak berbicara. Jadi ketika kita sudah di depan
banyak orang berbicara secara resmi membawakan suatu tema misalkan, apalagi dengan sudah persiapan dan lain sebagainya, itu lebih mudah teman-teman. Jadi usahakan, selain tadi senam wajah, ini yang harus kalian teman-teman latih secara rutin setiap hari. Pertama, komunikasi aktif dan interaktif. Harus sering berkomunikasi, harus sering ngomong, harus sering bicara. Itu satu. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua apa? Tips untuk kemampuan public speaking kita. Apa? Yang pertama tadi, percaya diri. Yang ininya, yang sebelumnya tadi. Apa? Masih ingat? Latihan untuk melatih kemampuan berbicara. Apa saja latihannya? Tadi kan senam wajah, ya, komunikasi aktif interaktif, apalagi adlib speaking. Ini latih di rumah ya, latih di rumah dimanapun kalian berada. Misalkan kalian pulang nih dari sini, ngelihat benda apa saja, daun, oh iya, latih bicara kalian, ucapkan, jangan di hati saja. Karena kalau hanya di hati saja, itu mulut kalian tidak terlatih. Tidak terlatih. Misalkan kalian lagi sebelum tidur, misalkan lihat apa yang ada di kamar, itu bisa menjadi bahan kalian untuk berbicara. Itu resepnya ya, resep kalian untuk bisa atau mampu menjadi pembicara yang siap kapanpun untuk berbicara di depan orang banyak. Tanpa teks, tanpa persiapan saja kalian bisa, apalagi nanti kalau siapkan. Itu adalah teknik adlib speaking. Tidak hanya benda saja, misalkan kalian dengar dari berita. Beritanya misalkan tentang apa? Yang lagi hangat-hangat, suka baca berita apa? Apa? Kebakaran Gunung Bromo. Itu bisa kalian ucapkan. Minimalnya saja bisa kalian tuliskan di dalam tulisan. Teman-teman semuanya, orang-orang yang memiliki kemampuan menulis, berbicara, itu tidak susah untuk hidup. Kalau kalian harus percaya diri, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau misalkan diminta, harus siap. Ya. Kalau kalian sering melatih adlib speaking, diminta dadakan, siap. Karena apa? Sudah sering berlatih ngomong. Kosakatanya udah banyak, nanti juga akan datang sendiri ketika ngomong. Yang jelas, pada saat ngomong, jangan terlalu nyerocos. Atau jangan terlalu lambat. Kalau lambat nanti misalkan banyak e-nya. Itu bukan tidak boleh. Bisa saja itu bawaan, tapi kalau terlalu banyak, itu tidak tepat juga. Latih untuk mengurangi frasa seperti itu. Seperti apa melatihnya? Ketika kalian kehabisan kata-kata, kehabisan kosakata, usahakan untuk tidak bilang merap oleh audiensnya. Ya, jadi bahasa tubuh juga harus tepat.